Hannah, you? Get down! Get down! Abbas, I'll follow you! Hannah 2019, episode sebelumnya Hannah bersama John Carmichael telah kembali ke Ultra X dan mereka telah merencanakan untuk bekerja sama dan akan meruntuhkan program Ultra X. Namun karena kejadian tersebut, para petinggi Ultra X barulah bermunculan pada season ini. Mereka semua langsung datang ke markas Ultra X yang ada di London. Mereka pun masuk ke dalam sebuah markas rahasia yang belum diketahui oleh para siswa. Sedangkan kita telah mengetahui seluruh para siswa di tempat ini telah digembleng habis-habisan. Karena pekan ini semua siswa akan dikirim ke seluruh berbagai negara untuk menjalankan misi demi kepentingan Ultra X. Hingga pada akhirnya ketika saatnya tiba, seluruh para siswa telah diberikan sebuah lembaran untuk mendapatkan misi masing-masing dan akan pergi dari Ultra X untuk menjalankan misi di berbagai dunia. Singkat cerita, akhirnya Hannah bersama kawan-kawan telah berangkat untuk menuju misi masing-masing. Bagaimanakah perjalanan mereka? Kita akan bahas sampai tuntas. Let's smoke first. She's done it. You okay? Why'd we lose audio? Season 2 episode 3. Kita akan diperlihatkan Hannah yang baru saja pulang setelah membunuh Abbas Naziri. Dan Hannah langsung masuk ke dalam apartemen seperti biasanya, menjalankan aktivitas sebagai mahasiswa baru di Paris. Kemudian Hannah langsung tercengang terhadap kejadian semalam karena rupanya Abbas telah mengungkapkan cinta kepada Hannah, namun sayangnya telah dibunuh. Kemudian kita akan diperlihatkan sebuah berita pembunuhan seseorang pemuda. Dia yang bernama Abbas Naziri, seorang pemuda influencer di daerah Paris, di mana John Carmichael telah bekerja sama dengan seseorang. Ternyata Mia ataupun Hannah telah berhasil menjalankan misinya. Kemudian setelah itu John Carmichael telah membawa sebuah laptop ke sebuah ruangan, yaitu untuk mengabari Marissa Wigler karena mereka telah percaya tentang ceritanya. Sungguh tanpa diduga, ternyata Marissa Wigler telah menyewa beberapa jurnalis untuk mengarang cerita tentang kematian Abbas Naziri dengan harga yang sangat mahal. Selang beberapa lama kemudian ketika Marissa telah pulang ke rumah, dia telah membawa sebuah foto yang telah dikirimkan oleh Hannah dan dikerjakan oleh seseorang diperjelas foto tersebut. Dan ternyata foto yang telah dikirimkan oleh Hannah, dia adalah foto yang telah dikenal oleh Marissa Wigler. Jadi pertanyaan, siapakah laki-laki tersebut? Mary? Sekarang saya akan membawa kalian semua kepada masa lalu Marissa Wigler ketika masa kecil yang selalu disiksa oleh ayahnya. Dan ini ternyata mengerikan sekali. Sampai saat ini penyiksaan ayahnya kepada Marissa Wigler belum bisa terlupakan. Kemudian Marissa Wigler tetap fokus dan mengirimkan sebuah nama Gordon Evans akan dikirimkan kepada Nathan.
Keesokan harinya, kita diperlihatkan Hana yang seperti biasa menjadi mahasiswa baru di tempat ini. Dan mereka ngobrol tentang kejadian semalam di mana Abbas Naziri telah mati. Semua pun menjadi sebuah misteri. Walaupun berita sudah diangkat ke dalam media karena Abbas telah dibunuh oleh beberapa geng yang ada di tempat ini. Kemudian, Hana pun langsung menemui seseorang wanita. Dia adalah Marissa Wiggler yang katanya Abbas telah disembunyikan di suatu tempat. Demi keamanan, Hana tidak boleh mengunjunginya. Whatever they do, we stay ahead of them. I'll be in touch soon. Setelah Marissa pergi, ternyata Hana masih penasaran di manakah Abbas telah disembunyikan oleh Marissa Wiggler. Ia pun terus saja membuntuti Marissa ke suatu tempat untuk mengetahui persembunyian Abbas. Datang ke sebuah minimarket dan dia pun telah belanja beberapa makanan termasuk juga persediaan yang pasti untuk Abbas Naziri. Dia pun terus saja membuntuti dalam sebuah apartemen yang dimana dengan penuh kode tidak bisa disusupi oleh siapapun. Hana terus saja mengintai sampai Marissa keluar dari apartemen tersebut. Kemudian ketika itu juga Hana terus saja diam di depan pintu. Ketika ada seseorang yang masuk, maka Hana di sana bisa menyusup ke dalam apartemen. Hingga pada akhirnya Hana telah menemukan Abbas Naziri. Hi. I'm sorry if I hurt you. Who are you? Kemudian dengan seketika Abbas langsung bertanya kepada Hana apa yang telah terjadi ke dalam hidupnya. Ya, memang itulah yang menjadi resiko ketika menjadi influencer dan menentang dunia. Yang pasti ini akan menjadi sebuah pertanyaan besar. Sehingga Hana terus saja memaksa kepada Abbas jangan sampai macam-macam dengan situasi ini. I'm a girl, huh? Stop your kung fu shit. Lalu kemudian Hana sekarang langsung mempertanyakan tentang kejadian semalam, di mana Abbas mengungkapkan rasa cinta kepada Hana. Apa yang dia rasakan, apakah dia sedang teler ataupun dalam hati yang paling dalam. Namun Abbas memilih tidak menjawab dan meminta Hana untuk pergi. You should leave now. Singkat cerita, surat yang telah dikirimkan oleh Marissa Wiggler kepada Nathan. Dia adalah seorang analis dari CIA, telah mendapatkan sebuah kata sandi untuk meneliti seseorang yang bernama Gordon Evans. Dia pun langsung mengetik beberapa kata dan keluarlah beberapa kode termasuk juga beberapa berkas yang terkait dengan Gordon Evans. Ternyata dia adalah sebagai pengacara militer yang dimana itu sangatlah berbahaya dan semua bukti dikirimkan kembali kepada Marissa. Di sisi lain, kita diperlihatkan keluarga Abbas Naziri yang sekarang sedang melakukan upacara pemakaman. Semua keluarga, kerabat, dan teman sangatlah bersedih karena kehilangan orang yang paling penting dalam dunia yang akan mengungkap tentang kejelekan. Di mana Marissa Wiggler langsung melakukan obrolan dengan Hana, mengatakan jangan sampai pernah mengunjungi Abbas Naziri karena ini akan menjadi ancaman bagi kita semua. Abbas harus tetap berada dalam posisinya dengan situasi sudah meninggal. Kemudian Hana pun langsung bertanya kepada Marissa Wiggler apa yang akan kita lakukan lagi karena semuanya pasti akan terungkap cepat atau lambat. Marissa, why aren't you telling me? I'm just stuck. I'm stuck and frustrated. And be ready for the next mission. Kemudian keesokan harinya Abbas Naziri yang baru saja bangun tidur, tiba-tiba saja dia mendengar ada seseorang yang masuk. Ternyata itu adalah Hana yang sekarang mengunjungi lagi Abbas Naziri. Hana langsung mengatakan kepada Abbas tentang pertemuannya kemarin tidak boleh diketahui oleh Marissa Wiggler karena ini akan menjadi sangat rumit sekali. Kemudian Hana terus saja bertanya tentang kejadian semalam sebelum Abbas dibunuh, yaitu tentang perasaan Abbas yang mengungkapkan cinta kepadanya. Apa yang dia katakan apakah betul atau tidak? Karena Hana ingin mengetahui apa yang terjadi dalam isi hati Abbas. Thank you very much. Abbas, you know nothing about me. Kemudian kita akan diperlihatkan seorang wanita yang bernama Brianna. Dia adalah orang kepercayaan dari owner Ultra X yang sekarang kita akan mengungkap isi semuanya, yang bernama Gordon Evans. Sungguh tanpa diduga, ternyata si Gordon adalah pendiri Ultra X sudah sejak lama.
dan dia menginginkan sesuatu untuk menjalankan misi. Dari mulai misi pertama oleh Hana dan sekarang akan menjalankan misi kedua. Well, let's go get drunk in the old town later tonight. Singkat cerita, ketika Gordon mengaktifkan misi kedua, Hana pun langsung bergegas menuju Praha untuk menggagalkan misi tersebut, karena orang-orang yang menjadi target misinya adalah orang-orang penting bagi pergerakan anak muda. Seorang anak muda yang sedang membuat sebuah video pergerakan yang bernama Katerina. Dia adalah seorang wanita yang telah membuat sebuah perubahan dari negara tersebut. Lalu kemudian Hana untungnya langsung bertemu dengan Katerina untuk bisa memperingatkan bahwa adalah seseorang agen yang telah memburunya dan akan membunuh Katerina. Seseorang langsung mengunjungi mobil di mana Katerina ada di tempat tersebut dan terus saja dipantau oleh seorang agen. Untung saja Hana langsung membuat tindakan. Dia bertindak sebagai Katerina untuk menjadi korbannya. Lalu tiba-tiba kemudian semua informasi pun telah terjadi di mana Katerina telah terbunuh, walaupun itu hanya memanipulasi saja dan semua media telah mempercayainya. Kemudian kita diperlihatkan Marissa Wigler dan Hana telah pulang kembali ke Paris. Marissa langsung mendapatkan sebuah surat kiriman dari Nathan. Dia telah memberikan sebuah berkas yang terkait dengan nama Gordon Evans. Semua yang terjadi kepada dirinya dari mulai awal berkarir sampai sekarang menjadi owner Ultra X. Ternyata itu adalah sebuah program yang telah dibangunnya sejak lama sampai sekarang masih berdiri. Kemudian Marissa Wigler langsung menghubungi seseorang yang bernama Tracy. Itu adalah seseorang yang telah dikenal oleh Marissa. Hello? Trace. It's Mary. Secara tiba-tiba Marissa Wigler langsung menghubungi salah satu keluarganya yang ada di rumah, menanyakan tentang kabar ayahnya yang bernama Gordon Evans. Oh, mengerikan sekali. Ternyata si Gordon adalah ayahnya Marissa Wigler yang terus saja menanyakan kabar tentang dirinya. Bahkan keluarganya pun belum tahu bahwa Marissa Wigler dengan keadaan sekarang sudah mati. Tiba-tiba saja langsung hubungi keluarga, bertanya tentang dirinya, di manakah Marissa Wigler berada. Dengan semua apa yang dikatakan oleh keluarga di sana, Marissa Wigler benar-benar terharu dan bersedih. He said you were fulfilling all his dreams. He had Mary. Marissa benar-benar tidak bisa menahan rasa sakit dan rasa tangis terhadap apa yang dilakukan oleh ayahnya sendiri. Bahkan sampai sekarang ayahnya hampir menyiksanya sampai mati dan memburunya sampai ke ujung dunia. Kemudian di sisi lain, Brianna bersama seorang agen telah mendapatkan sebuah informasi laporan dari CCTV. Mia ataupun Hana ternyata mendapatkan sebuah goresan dari kepalanya. Diminta agen untuk mengeceknya. I want you to go back to Paris and check on Mia Wolf. Selang beberapa lama kemudian, misi ketiga pun akan dimulai. Luisito dari Italia Roma akan dibunuh oleh seorang agen. Kemudian kita diperlihatkan bahwa Terry Miller telah mengetahui apa yang telah terjadi, memberikan sebuah bisikan kepada John Carmichael. I know what's going on. I'm here to help. Setelah itu, John Carmichael langsung memberikan sebuah pesan kepada Marissa Wigler. Dia telah memberikan sebuah informasi misi ketiga telah diaktifkan. Dan informasi tambahan ada seseorang yang menawarkan bantuan. Dia pun harus bagaimana. Tetapi Marissa mengatakan itu semua harus ditolak dan diisolasi ataupun diinterogasi, supaya rencananya tidak acak-acakan atau dicampuri oleh orang lain. Singkat cerita, Hana yang sekarang sedang bersantai di apartemennya, dia pun langsung mendapatkan sebuah surat dari belakang pintu. Dengan begitu Hana langsung mengambil surat tersebut. Ternyata itu adalah surat dari Marissa Wigler, memberikan informasi bahwa misi ketiga akan dimulai. Dengan begitu dia akan diberangkatkan ke Roma dan akan pergi malam ini juga. Setelah mendapatkan informasi dari Marissa Wigler, akhirnya Hana telah berangkat.
Namun tanpa sadar, Hana dibuntuti oleh seseorang, yaitu agent yang telah dikirim dari Ultra X. Sebelum pergi, Hana berkunjung terlebih dahulu kepada Abbas Naziri untuk meminta izin karena dia akan pergi beberapa hari, yaitu menjalankan sebuah misi yang sangat penting. Melihat luka dari pipinya Hana, Abbas Naziri pun memberikan sebuah krim untuk menenangkan luka tersebut. Namun sayang sekali, akibat sentuhan dari Abbas, akhirnya Hana pun mulai terasa merangsang dan langsung melakukan adu gabrut. Oh, sayang sekali. Hana yang sekarang sedang keenakan, dia pun tidak merasa bahwa dirinya sedang terancam. Seorang agen yang telah dikirim dari Ultra X telah sampai di apartemennya Abbas, di mana mereka berdua selesai melakukan 5 ronde sampai Abbas Naziri kewalahan. Membangunkan Abbas Naziri karena Hana akan berangkat pada hari ini juga. Semua misi harus terlaksana, bahkan dia akan pergi berangkat ke Roma, Italia. Karena misi ini sangatlah penting seperti apa yang dilakukan kepada Abbas Naziri demi keadilan. Singkat cerita, akhirnya Hana pun telah berangkat. Namun sekarang dia sadar ternyata ada sebuah mobil yang selalu saja mengintai dari sana. Tentunya itu adalah mobil dari seorang pembunuh yang telah dikirim dari Ultra X. Apa yang terjadi? Lalu tiba-tiba Hana, you? Sungguh tanpa diduga, untung saja Hana telah membunuh pembunuh tersebut dan sekarang Hana akan menyelamatkan Abbas Naziri dengan keadaan terluka. Namun di sisi lain, Brianna telah mendapatkan informasi bahwa agen yang tadi dikirim ke Paris untuk membunuh Hana dan Abbas Naziri telah mati dibantai oleh Hana. Akan tetapi dia telah mengetahui ternyata ada seseorang yang telah menyusup ke tempat ini. Di sisi lain, John Carmichael pun telah mendapatkan informasi bahwa Hana dalam bahaya, sehingga pada akhirnya dia pun akan menghubungi Marissa. Namun tiba-tiba New office, John? ya, situasi pun menjadi kacau. Kita akan melihat bahwa Hana telah menyelamatkan Abbas Naziri di suatu tempat. Namun Marissa mengatakan kepada Hana, misi ketiga tetap saja akan dijalankan. Salah satu dari kita harus berangkat. Hana langsung memutuskan bahwa dialah akan berangkat ke Roma untuk menggagalkan misi tersebut. Dan Marissa akan menjaga Abbas di tempat ini. Mereka pun langsung menjalankan tugas masing-masing. Di sisi lain, kita diperlihatkan Brianna yang langsung melapor kepada Gordon Evans. John Carmichael telah mengkhianati Ultra X. Dia bekerja sama dengan Marissa. Keputusan Gordon Evans untuk membunuh Hana dan Abbas Naziri. Tetapi Marissa Wigler tidak boleh dibunuh, hanya ditangkap saja. Kemudian kita akan diperlihatkan Terry Miller yang sekarang semakin curiga kenapa John Carmichael tidak masuk ke dalam kantor. Namun mereka pun langsung mengatakan bahwa John Carmichael sedang sakit. Di sisi lain terminal Roma, Hana sudah berada di dalam tempat untuk menuju Roma, menjalankan misi dan akan menggagalkan semua program Ultra X. Namun tiba-tiba saja dia mendapatkan sebuah pesan dari Terry Miller bahwa seseorang telah mengetahui keberadaan Hana. Sekarang situasi pun semakin genting dan harus bergegas. Hana pun langsung berlari. Marissa, they know about us. Get him out of here. Sungguh tanpa diduga, semua pasukan khusus yang telah dikerahkan oleh Brianna untuk menangkap tugas yang paling mengerikan, membunuh Hana dan membunuh Abbas Naziri. Dengan seketika mereka pun langsung bergegas. Hana yang langsung mengetahui bersama Marissa mereka semua akan kabur di tempat ini. Namun sayangnya semua telah terperangkap. Get down! Get down!
Akhirnya semua pun menjadi kacau balau. Abbas Naziri yang sekarang telah tertembak, dia pun terus saja berusaha untuk melarikan diri masuk ke dalam truk sampah dan dia telah berhasil lolos. Namun sayangnya Hana dan Marissa sekarang sedang diburu oleh seluruh pasukan militer. Et je sens que je tombe au ciel pour toujours demain. On est bien peu de choses ce matin. Ayez mon ami, moi en rêve j'ai vu et qui me souriait. J'ai besoin d'espoir ou bien si peu de choses. Sayang sekali season 3 episode 2 harus berakhir. Bagaimanakah tanggapan kalian semua para penonton setia KDAGC? Silahkan tulis di kolom komentar. Oh, memang mengerikan sekali, di mana Hana sekarang sedang terpojok bersama Marissa Wiggler. Seluruh para pasukan khusus sekarang sedang memburunya dikerahkan dengan senjata maksimum. Bagaimanakah kelanjutannya? Apakah mereka akan selamat dari penyerangan tersebut? Dan bagaimanakah kabar Abbas Naziri? Apakah kaitannya dengan Hana bersama Marissa Wiggler? Yang pasti ini semua membuat kita penasaran. Jangan sampai kelewatan. Sampai di episode selanjutnya kita akan bahas sampai tuntas. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian ketinggalan di episode selanjutnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi, sampai jumpa.